Terima kasih, Kapten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wa akramana bil Qur'an wa faddalana ala sa'iril makhluqati bil fadli wal bayan. Salatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan menunjukkan hal yang baik dalam diri kita, di dalam suasana dingin, hujan, Pondok Gede, dan hujan juga dari semalam, 3 hari sampai kemarin pagi pun sama kayak begini. Karena hujan, akhirnya saya juga nggak bisa ngisi. Karena kemarin pagi itu dekat rumah, tapi masjidnya nggak bisa didatengin pakai mobil. Sementara hujan, jadi meskipun dekat nggak bisa pergi. Alhamdulillah pagi hari ini juga meskipun hujan, karena walaupun jauh ya, tetap juga bisa hadir. Begitu juga dengan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pertanda bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang selalu berusaha menjadi orang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil satu part yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah. Jika pada part yang pertama itu terkait dengan ketaatan dan tema-tema sederhana terkait dengan ketaatan telah pun sering dibahas. Pada kesempatan kali ini kita sengaja ingin masuk kepada pembahasan tentang kemaksiatan. Kita tahu keburukan bukan supaya kita melaksanakan, tapi supaya agar kita tidak terjerembab di dalam kemaksiatan tersebut. Nah, Imam Al-Ghazali membuat satu judul di dalam kitabnya ini disebut dengan Al-Qaulu fi Ijtinabil Ma'asi. Pembahasannya tentang menghindari, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ini kita akan di antara tema yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota tubuh yang harus kita jaga dari kemaksiatan. Kenapa kok 7? Karena ternyata neraka itu ada 7 pintu. Siapa yang menjaga 7 anggota badan ketika di dunia, maka ia tidak akan melewati 7 pintu. Atau tidak akan melewati salah satu di antara 7 pintu tersebut. 7 itu apa? Nanti kita akan bahas. I'lam, ketahuilah, kita baca, wa qala al-musannif rahimahullah, i'lam, ketahuilah, anna lid-dini, sesungguhnya bagi agama ini, syatraini, ada 2 bahagian.
Ahaduhuma, yang pertama, tarkul manahi, meninggalkan yang dilarang. Wal akharu, dan yang kedua, separuhnya lagi yang lain, fi'lu ta'ati, melakukan ketaatan. Agama ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, isinya cuma dua. Isinya cuma if'al, buat, wala taf'al, dan jangan buat. Kerjakan dan tinggalkan. If'al aw la taf'al. Do or don't do. Yang dibuat, yang dilaksanakan, yang dikerjakan itu namanya al-amru, perintah. Sementara yang don't do itu namanya adalah an-nahyu, larangan. Sehingga Imam Al-Ghazali menyebutnya fi'lu ta'at, melakukan ketaatan, nah itu berarti yang diperintah. Wa tarkul manahi, meninggalkan larangan, dan itu yang disebut dengan an-nahyu. Nah, di dalam Al-Quran maupun hadis, Bapak Ibu-ibu, nas-nas yang kita pahami, nas-nas yang kita baca, itu memang isinya juga cuma dua itu. Buat atau tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, nah itu berarti perintah. Aqimis shalah, nah itu perintah. Wa atawuz zakah, nah itu berarti perintah. Kalau perintah berarti buat. Kunu ma'as shadiqin, itu perintah. Perintah untuk berhimpun bersama orang-orang yang jujur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, nah itu berarti larangan. Larangan supaya jangan meninggal dalam keadaan tidak berislam. Apalagi larangan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan bicara melebihi bicaranya Nabi. Nabi aja melarang kok kamu ngebolehin. Nabi saja nyuruh kok malah kamu larang. Isinya cuma dua itu. Nah, di dalam bahasa fikih, yang diperintah itu ada dua. Yang pertama namanya wajib. Dan yang kedua namanya sunnah. Wajib dan sunnah itu sama-sama perintah. Hanya saja level perintahnya tidak dalam satu tingkatan. Kalau perintahnya kuat namanya wajib. Kalau perintahnya tidak kuat atau di bawah level yang pertama itu namanya sunnah. Sama-sama perintah. Sementara yang larangan ada yang disebut dengan haram dan ada yang disebut dengan makruh. Dua-duanya itu larangan. Kalau larangannya kuat disebutnya haram dalam bahasa fikihnya. Kalau larangannya, kekuatan larangannya di bawah itu namanya makruh. Dua-duanya sama-sama larangan. Dalam bahasa fikihnya, perintah yang wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang wajib itu kalau kamu lakuin dapat pahala, kalau kamu tinggalin dapat dosa. Itu perintah yang kuat. Perintah yang di bawah itu disebut sunnah. Ma yusabu ala fi'lihi. Kalau kamu buat dapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarki, tapi kalau enggak kamu kerjain enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu maksudnya tidak dihukum.
tapi kehilangan peluang dapat kebaikan. Namanya juga perintah nggak dilakuin, memang tidak dihukum, tapi nilainya nggak bisa jadi A. Nah, itu kira-kira. Itu namanya sunnah. Sementara kalau yang haram, ma yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau kamu lakuin, kamu dapat dosa. Itu namanya tadi haram. Jadi kalau ada perkara, pekerjaan, amalan, kalau dilakukan dapat dosa, itu namanya haram. Wa yusabu ala tarkihi, kalau ditinggalin dapat pahala. Makanya di antara cara untuk mendapatkan pahala yang banyak itu bukan hanya sekedar melakukan amal kebaikan, tapi ninggalin kemaksiatan itu juga ada pahalanya. Nah, kemudian yang kedua, larangan yang kedua namanya makruh. Makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi. Kalau kamu tinggalin, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu lakuin, kamu tidak dihukum. Wala yu'aqabu ala fi'li. Itu makruh. Nah, jadi salah satu di antara cara orang mendapatkan pahala itu bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi juga jatuh bangun meninggalkan kemaksiatan itu juga ada pahalanya. Dan pahalanya juga besar. Nah, kalau sunnah, jadi kalau dilakuin dapat pahala, kalau nggak dilakuin nggak dihukum. Tapi memang kehilangan peluang dapat kebaikan. Nah, kita ini kadang-kadang kalau ngomongin sunnah, itu seringkali double standard. Yang sesuai dengan kehendak kita, kita bilang sunnah. Ya. Ya. Yang sesuai dengan kemauan kita, kita bilang sunnah. Kalau kita perhatikan, apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Contoh, selama ini kita memahami salah satu di antara sunnah yang dikehendaki oleh Nabi itu adalah sedekah. Sedekah, infak, berdonasi, berbuat baik. Sunnah. Bersedekah itu enak apa enggak, Pak? Hah? Infak itu seneng apa enggak? Sunnah infak, sunnah sedekah itu bisa dilakukan karena kita punya. Kalau enggak punya, gimana ngelakuinnya? Karena Nabi dulu juga, ini sunnah, karena dulu Nabi pernah ngelakuin. Tapi kita bisa melakukan sunnah ini karena ada. Coba kalau nggak ada, gimana cara ngelakuin sunnah ini? Ya kan? Dan melakukan sunnah yang namanya infak sedekah ini enak. Kenapa enak? Karena berwibawa. Kita kalau punya sesuatu dan ngasih ke orang, kan itu bahagia. Berwibawa, ngasih. Apalagi kalau dipuji. Iya kan? Apalagi kalau diumumin. Oh, kita jadi wibawa. Dan itu termasuk sunnah yang enak bagi kita. Betul nggak, Pak? Terima kasih kepada ibu-ibu dari RW 4 yang menyisihkan sedikit rezekinya untuk Jumat berkat pada pekan ini. Nah, kalau disebut RW 4 aja udah seneng itu. Nah, itu kita termasuk domisili di situ misalkan. Jadi kita seneng. Seneng. Tapi sunnah itu bisa kita lakuin karena ada. Coba kalau nggak ada. Kita juga nggak boleh lupa, salah satu di antara yang pernah dilakukan oleh Nabi itu, Nabi pernah naruh batu di perut Nabi karena Nabi itu lapar.
Nah, kalau ngelakuin sunnah yang kayak gini populer apa enggak? Jadi kalau sama-sama sunnahnya, Bu, mana yang lebih enak bagi kita? Sunnah jalanin puasa Senin Kemis atau sunnah berbagi sedekah tadi? Lebih enak yang mana, Bu? Hah? Lebih mana, Bu? Lebih mudah sedekah kan? Tapi sunnah itu bisa kita lakuin karena kita punya. Coba kita nggak punya. Kayaknya kalau ada orang yang kelihatannya jarang bersedekah, jangan keburu apa. Mungkin dia nggak ada. Tapi di sebalik itu dia ada sunnah lain yang kita nggak mampu dia lakuin. Nggak mampu kita lakuin. Mungkin apa? Mungkin puasa. Nah, kita ini seringkali kalau mengklaim sunnah itu yaitu yang sesuai dengan kehendak kita. Yang ada bapak-bapak, mohon maaf ya, ada bapak nikah. Alasannya sunnah. Bapak modus saja itu. Lalu kalau kita perhatikan, nikahnya Nabi dahulu itu perintah Allah. Hatta pada saat Nabi itu nikah dengan Ummahatul Mukminin yang lain itu gara-gara perintah Allah. Bahkan pernikahan Nabi dengan Ibunda Siti Zainab itu langsung diwalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu pernah menjadi wali bagi dua pasangan di dunia ini. Yang pertama pasangan Adam dan Hawa, dan yang kedua pasangan Nabi Muhammad dengan Zainab. Itu yang mewalikan Nabi langsung. Artinya maksud saya, Nabi itu ketika nikah lagi, itu karena memang perintah dan arahan Allah. Nah kalau sekarang ada orang maaf nikah lagi kemudian bilangnya sunnah, itu kira-kira modus apa beneran? Wah, ibu langsung jawab. Allahu Akbar, Bu. Itu modus. Kalau Nabi perintah lah, kamu siapa yang perintah? Kamu siapa yang nyuruh? Betul, Bu ya? Betul nggak, Bu? Ya kalau maksud saya bukan apa. Kalau mau menikah ya nikahlah. Nikah saja udah. Karena memang boleh menurut Quran. Allah memberi ruang untuk itu. Tapi kalau sampai kemudian bilang itu sunnah Nabi, ya bentar. Kita perlu diskusi dulu. Tapi kalau seandainya bilang nikah lagi, ya udah nikah lagi. Udah, nggak apa-apa. Memang Allah bilang boleh. Islam ngebolehin. Betul, Bu? Nah, jadi kadang kita ngomongin sunnah ini tadi. Karena kita punya kepentingan. Sama-sama sunnahnya, tadi saya bilang sama-sama sunnahnya, mana yang lebih mudah kita lakuin? Sedekah, infak, donasi yang kemudian kita jadi berwibawa di hadapan orang karena kita ini dermawan, atau sebaliknya kita pernah nahan perut, sering nahan perut karena lapar. Dan Nabi dulu itu memang nahan perut sampai dikasih batu penahan lapar itu memang betul-betul lapar. Memang betul-betul lapar. Nah kalau seandainya harus lapar, kita udah dikasih iming-iming pahala. Itu pun nggak tergerak. Nggak mudah tergerak. Bukan hanya yang sunnah, kadang yang wajib saja juga ada orang yang ninggalin. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, wa tarkul manahi, dan meninggalkan yang larang, yang meninggalkan larangan, wal asyaddu, itu lebih berat. Fa inna ta'at, karena ketaatan, yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Banyak orang yang bisa melakukan kebaikan ketaatan. Wa tarkus syahawat, tetapi meninggalkan syahwat, la yaqdir 'alaihi illa siddiqun. Jadi kalau kita perhatikan memang
melakukan ketaatan itu lebih mudah daripada ninggalin kemaksiatan. Kalau melakukan ketaatan hampir semua orang mampu. Tapi kalau ninggalin kemaksiatan itu berat. Kecuali orang yang betul-betul kokoh keimanannya. Makanya ada juga orang tuh yang sholatnya rajin. Ya, sholatnya rajin. Tapi ribahnya juga rajin. Ketaatannya dilakukan, tapi ninggalin kemaksiatannya berat. Nah, oleh karena itu, kalau keimanan seseorang itu sampai pada tahap kesempurnaan ketika seimbang, ketaatannya dilakukan dan kemaksiatannya ditinggalkan. Dan meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada melakukan kebaikan. Walidhalika, maka oleh karena itu qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru, orang yang hijrah itu siapa? Man hajara su, orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahidu, dan mujahid itu man jahada hawahu, orang yang memerangi hawa nafsunya. Jadi orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan keburukan, dan mujahid pejuang itu adalah orang yang melawan hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu itu seringkali ngajak melakukan kemaksiatan. Ikutin amarah dan kehendak. Wa'alam, ketahuilah annaka, sesungguhnya engkau, innama ta'sillaha, ketika engkau bermaksiat kepada Allah, bijawarihika, dengan anggota tubuhmu. Wa hiya nikmatun minallahi 'alaika, dan sesungguhnya dan padahal anggota tubuhmu itu adalah anugerah dari Allah. Wa amanatun ladaika, dan anggota tubuhmu itu adalah amanah. Jadi kata Imam Ghazali, tubuh kamu itu adalah anugerah. Anggota tubuh kamu itu anugerah. Di saat yang sama anggota tubuh kamu itu juga amanah. Makanya kalau kita ini punya janin yang ada dalam rahim, itu di antara doa yang selalu kita harap, kita minta kepada Allah supaya lahir dengan selamat, lengkap, sehat, jasmani, lengkap anggota tubuhnya, kan begitu. Kalau misalkan kita ini punya entah calon cucu, entah calon anak, mudah-mudahan lahir dalam keadaan lengkap tanpa cacat. Ini artinya anggota tubuh itu sesuatu yang paling anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang menggunakan anugerah dari Allah itu digunakan untuk maksiat. Coba. Kita dikasih anggota tubuh lengkap, sempurna, sehat oleh Allah. Anugerah yang berupa anggota tubuh ini malah kita gunakan untuk melawan bermaksiat kepada Allah yang memberikan anugerah tersebut. Maka kata Imam Al-Ghazali, fa isti'anatuka bi ni'matillahi ala maksiatihi, maka kemaksiatanmu kepada Allah dengan menggunakan anugerahnya itu ghayatul kufran, kekufuran yang paling dahsyat. Jadi tidak ada kenakalan bagi seorang hamba melebihi ketika ia menggunakan kenikmatan dari Allah itu untuk melawan bermaksiat kepadanya. Jadi tidak ada kenakalan
yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi tatkala ia menggunakan anggota tubuhnya yang merupakan anugerah dari Allah itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Wa khiyanatuka fi amanatin, dan pengkhianatan, tidak ada pengkhianatan yang paling dahsyat yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi pengkhianatan yang ia lakukan karena menggunakan anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kan ibarat seolah-olah kayak ada seorang suami yang memperjuangkan segalanya untuk kebahagiaan keluarganya. Jangankan yang diminta, yang belum diminta saja oleh seorang suami ini telah disediakan untuk istrinya. Semua hal diupayakan untuk kebahagiaan istrinya. Seluruh fasilitas diberikan. Mobil, apalagi kartu, entah debit atau kredit lah ya. Pokoknya semua dikasih. Suaminya melakukan apa saja untuk kebahagiaan istrinya. Tapi ternyata lama-lama di tengah fasilitas yang diberikan oleh sang suami, mungkin karena suami itu terlalu larut di dalam pekerjaannya, dan semuanya itu dilakukan untuk kebahagiaan istrinya, ternyata ada sesuatu yang kurang dari si istri. Sehingga mohon maaf misalkan istri itu kemudian serong. Mobil yang selama ini diberikan oleh suaminya digunakan untuk serong. Kartu kredit yang selama ini diberikan tanpa unlimited, ya, tanpa batas untuk istrinya, untuk kemudian istrinya ternyata digunakan untuk transfer kepada misal pacar istrinya. Ini sekedar ingin menggambarkan. Kira-kira kalau suatu saat suami tahu dan terbongkar semua perangai istrinya, kira-kira sakitnya kayak apa? Padahal dari awal seluruh digunakan untuk membahagiakan dan memperjuangkan kebahagiaan istrinya. Tapi ternyata justru semua yang diberikan digunakan untuk berkhianat kepadanya. Kira-kira begitulah. Allah kasih kesehatan, kasih umur, kasih mata, kasih semuanya sehat. Tapi justru dengan kesehatan itu dipergunakan untuk bermaksiat kepadanya. Maka Imam Ghazali mengatakan, itu namanya pengkhianatan yang paling besar bagi seorang hamba. Tidak ada kebrutalan yang paling dahsyat yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi kebrutalan lantaran ia menggunakan nikmat Tuhan untuk bermaksiat kepada Tuhan. Fa'adha'uka ra'ayaka, anggota tubuhmu itu sesungguhnya adalah apa disebutnya, kalau kita ini punya sapi, kemudian punya kambing, kemudian kita bawa ke tempat rumput hijau, itu namanya apa? Kitanya disebut sebagai tukang pengembala, ya, pengembala. Anggota tubuhmu itu gembalaan kamu, gembalaan kamu. Nah, oleh karena itu gembalakan dengan baik. Pangdur, maka perhatikan kaifa tara'aha, bagaimana kamu mengembalakannya. Maka kontrol kaki, kontrol mulut, jaga mulut, kontrol mata, menit usia, dan seterusnya. Kenapa? Fakullukum ra'in, setiap kamu itu adalah pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawab atas pengembalaan yang kamu lakukan itu.
Wa alam dan ketahuilah anna jami'a a'dha'ika, seluruh anggota tubuhmu, syatashhad alaika, akan memberi kesaksian fi arasatil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Anggota tubuh kita itu akan memberikan kesaksian pada saat mimbar dibuka pada hari kiamat kan nanti. Bilisanin talqin, dengan bahasa yang fasih. Tafdhahuka bihi ala ru'usil khalaik, akan menyampaikan, akan membuka seluruh tabir pelakuan ketika di dunia di hadapan makhluk. Kita ini kalau rahasia kita dibuka di depan beberapa orang saja, kita ini sudah ketar-ketir. Apalagi kalau seandainya rahasia kita ini dibuka di hadapan makhluk di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim, pada hari di mana alsinatuhum, mulut-mulut mereka akan memberikan kesaksian, wa aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan memberi kesaksian pula ke atas mereka, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Dan di dalam ayat yang lain, surah Yasin, Allah katakan, al-yauma, pada hari ini, hari kiamat, nakhtimu, kami tutup ala afwahihim, mulut mereka, wa tukallimuna, dan akan mengabarkan kepada kami, aidihim, tangan mereka, wa tashhadu, dan akan memberikan kesaksian, arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Imam Al-Ghazali menghadirkan dua ayat, jagalah anggota tubuhmu, karena anggota tubuhmu itu nanti hari kiamat akan memberikan kesaksian. Bukan hanya sekedar lisan yang akan memberi kesaksian akan seluruh perangai kehidupan, enggak. Tapi juga pada saatnya lisan itu akan ditutup. Meskipun lisan itu ditutup, tetapi kesaksian tidak berhenti. Karena yang akan memberi kesaksian bukan hanya sekedar mulut yang sudah ditutup itu, tetapi adalah kaki, tetapi adalah tangan, semua akan memberikan kesaksian. Bapak, Ibu yang saya hormati, jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Poin yang pertama, keimanan kita ini adalah kombinasi daripada ketaatan yang kita lakukan dan kemaksiatan yang kita tinggalkan. Siapa yang selaras antara kemaksiatan yang ia tinggalkan dengan kebaikan yang ia lakukan, sempurnalah amalia. Tetapi ketahuilah, meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada melakukan kebaikan. Poin yang kedua, kejahatan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba itu tatkala menggunakan nikmat-nikmat Tuhan untuk bermaksiat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kamu ini melawan Tuhan dengan menggunakan anugerah yang Tuhan berikan? Ini nomor 2. Jadi Allah mengajarkan kita supaya kita tahu berterima kasih, tahu diri dan tahu terima kasih. Jadi kalau kamu ingin maksiat, keluar dari bumi Tuhan. Kalau ingin bermaksiat, jangan menggunakan anggota tubuh yang itu anugerah Tuhan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di hari kiamat kelak, seluruh anggota tubuh itu akan memberi kesaksian. Selama ini di dunia yang memberi kesaksian itu adalah mulut. Ya. Tetapi karena mulut ini memiliki potensi untuk palsu kesaksiannya, maka ditutup di hari kiamat nanti. Meskipun mulut itu juga di hari kiamat nanti itu nggak bakal memberi kesaksian palsu, tetapi ingin menegaskan bahwa kesaksian itu bukan hanya disampaikan oleh mulut, tetapi anggota tubuh yang selama di dunia itu tidak pernah bisa menjadi saksi,
tapi seluruh anggota tubuhnya itu akan dihadirkan untuk memberi kesaksian. Sehingga ingin mengkonfirmasi bahwa kesaksiannya tidak akan mungkin palsu. Makanya di dalam surah An-Nur, itu yang memberi kesaksian adalah mulut, tangan, dan kaki. Sementara di dalam surah Yasin, mulutnya ditutup, tetapi kaki dan tangannya tetap memberi kesaksian. Fakfat, oleh karena itu jagalah, ya miskin, wahai hamba Allah, jami'a badanika minal ma'asi. Seluruh anggota tubuhmu jaga dari kemaksiatan. Wa khususon especially-nya a'dha'aka sab'ah, anggota tubuhmu yang 7. Seluruh anggota tubuh jaga dari kemaksiatan, khususnya 7 anggota badan. Kenapa? Fa inna jahannama, karena jahannam laha sab'atu abwab, memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum, setiap pintu juz'um maksum. Wala yata'ayyan litilkab albab, tidak akan memasuki pintu itu illa man asallaha, kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah bihadil a'dha'i sab'ah, dengan menggunakan 7 anggota tubuh yang 7 ini. Kenapa 7 anggota tubuh ini harus lebih dijaga dari kemaksiatan? Karena pintu surga itu ada 7. Dan tidak mungkin seseorang itu akan melewati pintu 7 neraka jahanam ini kecuali orang yang menggunakan anggota tubuhnya yang 7 ini untuk kemaksiatan. Apa 7 itu? Al-ainu, mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu, lidah, lisan, wal batnu, perut, wal farju, kehormatan, kemaluan, wal yaddu, tangan, wal rijlu, dan kaki. Mata, telinga, lidah, perut, kehormatan, tangan, dan kaki, 7. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas satu persatu dari 7 anggota tubuh yang harus kita jaga. Masing-masing kita akan bahas mata dijaga dari apa, telinga dijaga dari apa, lisan dijaga dari apa, perut dijaga dari apa, tangan dijaga dari apa, kaki dijaga dari apa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas secara lebih detail dari masing-masing 7 anggota tubuh yang harus kita jaga dari kemaksiatan. Itu pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Al-Mukarram Kiai. Betul, Kiai. Syukran jazilan Ustaz Khairin. Khairin itu artinya 2 kebaikan. Amin. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita baru saja mendengarkan sebagian dari apa yang telah beliau sampaikan mengenai Bidayatul Hidayah, sebuah karya klasik dari Al-Imam Al-Ghazali yang intinya bagaimana kita berbuat kebaikan dengan menjaga anggota tubuh kita. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ada 7 anggota yang ada di badan kita, dan masing-masing anggota ini punya fungsi tentunya, dan bagaimana agar diarahkan selalu untuk berbuat kebaikan. Ini kalau bicara tadi Ustaz, saya ingat perkataan orang-orang terdahulu, ya, orang-orang tua kita terdahulu yang menerjemahkan makna ngaji. Orang dulu kan ngaji, ternyata itu singkatan dari sanga lan siji, ya, kalau tidak salah. Sanga itu ada 8 dan 1, 9 dan 1. Artinya mirip-mirip dengan apa yang disampaikan Imam Ghazali tadi. Ya, kita ngaji. Ternyata memperhatikan 9 dan 1 itu. 9 itu adalah menjaga lubang telinga kita, hidung kita, 2 mata kita, itu mirip-mirip ya.
Tapi jangan lupa yang satu itu yaitu lubang kuburan. Ya, sangat sederhana tapi menukik kira begitu. Baik, ibu sekalian, bapak-bapak yang ada di masjid atau maupun yang ada di rumah masing-masing, enak ya di rumah masing-masing sambil ngopi. Baik, silakan ibu. Ada yang mungkin lebih diperjelas lagi, ada yang ditanyakan? Atau bapak-bapak dulu barangkali tentang modus tadi barangkali mau diperjelas lagi. Ibu jangan segan-segan sebentar lagi Ramadan. Namun Ramadan insya Allah dari saat ini dan seterusnya insya Allah setiap pagi Ahad terus ada pengajian ya Pak Sekretaris. Alhamdulillah jadi tidak ada berhenti karena menyambut Ramadan sebagaimana di pengajian-pengajian yang lain. Tapi untuk pagi Ahad terus kita lanjut sampai Ramadan. Dalam Ramadan pun ya kecuali barangkali Idul Fitri ya berapa barangkali kira seperti itu ya saat Idul Fitri. Baik, silakan Ibu, Bapak kalau ada yang ditanyakan atau diperjelas. Kalau tidak ada berarti sudah jelas. Karena sangat gamblang tadi telah diuraikan tentang ada beberapa hal. Jadi dunia ini isinya bukan hanya sekedar manusia, serta makhluk-makhluk yang lain. Ternyata cuma ada dua Ustaz ya, yang Ustaz sampaikan tadi, yaitu al-amru wan nahi. Ya, ada kata perintah dan ada kata larangan. Kata perintah jelas, kalau dilaksanakan kewajiban tersebut, maka kita mendapatkan pahala, bila ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Ya, sementara larangan, apabila larangan tersebut ya karena statusnya haram, maka bila kita laksanakan kita berdosa, dan bila kita tinggalkan kita berpahala. Jadi ya sama juga, cuma dunia ini isinya dosa dan pahala. Ya, dua-duanya hadir. Ya, ada setan, ada malaikat, ya, ada kebaikan, ada keburukan, dua-duanya hadir dalam kehidupan kita sejak kita mau berangkat tidur dan bangun kembali, ya, kita selalu dihadapkan pada perang batin untuk memilih alternatif apakah ingin berbuat kebaikan atau ingin berbuat keburukan. Itu tentu sudah setiap hari. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin ada konklusi dari Ustadz apa yang disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Tafadhal. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiran batinan untuk dapat melaksanakan apa yang telah kita bahas, dan ini yang jauh lebih penting daripada pembahasan itu sendiri, karena di antara buah dari ilmu yang kita pelajari adalah kita amalkan. Jadi kalau orang nambah ilmunya tetapi amalnya nggak nambah, kita masih seperti orang yang sama seperti pohon yang rindang tapi tidak ada buahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa Allahumma astagfirullah wa atubu wa al-sahabati wa al-tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afina wa'fu anna warhamna wa'ghfir lana waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina idza jahilu ta'allama 'alimu 'amalu wa idza amalu akhlasu li wajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan.
Allahumma ansur ikhwanana fi Cianjur wa fi Turki wa fi Suriah wa fi kulli makan. Allahumma qawwihim, Allahumma kun bina wa la takun alaina, Allahumma ansurna wa la tansur alaina, Allahumma a'izzal Islam bina wa a'izzal Islam bina, Allahumma a'izzna bil Islam rahmatika ya akramal akramin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula kajian kita pada pagi hari ini, dan kita akan bertemu kembali di Ahad yang akan datang. Sekaligus saya informasikan dari bidang kepribadatan yang telah menyampaikan bahwasanya nanti tetap kita akan melaksanakan malam nisfu Sya'ban. Kapannya nanti akan kita umumkan, ya. Nisfu Sya'ban bersama-sama kita di masjid itu, ya, sekretaris, mungkin tanggal 8, ya, mungkin, tapi masih belum benar. Jadi kurang lebih 10 harian lagi lah, 10-11 harian lagi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas kebersamaan pada pagi hari ini, juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di rumah masing-masing. Selamat menjalani ibadah Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah akan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.